Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ayo Smart Learning semuanya. Pada kali ini kita akan melanjutkan video kita tentang soal dan juga pembahasan materi tentang vektor untuk bagian kedua. Soal nomor 1. Nilai resultan dari vektor tersebut adalah. Jadi untuk yang soal seperti ini yang tanpa ada angka, kita bisa memanfaatkan yang namanya kotak-kotak yang di sini. Kita kasih label dulu ya. Untuk ke arah kanan berarti positif 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian kalau ke atas juga sama positif 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ke kiri berarti dia min. Ke kiri min 1, min 2, min 3. Kayaknya cukup ini aja. Kemudian ini cara penulisan vektornya. Untuk penulisan vektor untuk ke simbol X kita bisa menggunakan simbol I, dan juga untuk ke simbol Y kita bisa menggunakan simbol J. Oke, kita mulai dari F1. Di sini ada 3 vektor, yaitu F1, kemudian F2, F3, dan juga F4. Kita bisa mulai dari F1. F1 itu dia sampai mana? Oh, ternyata X-nya ada di angka 5 dan Y-nya ada di angka 3. Berarti kita menuliskannya adalah 5I karena X ditambah 3J. Oke, untuk yang F2 ternyata dia tidak ada di sumbu X1 atau min 1, tapi dia tetap di 0. Jadi penulisannya ya tetko ya 0I ditambah 5J. Kemudian untuk F3 itu karena X-nya ada ke arah sebelah kiri, jadi kita mengikuti min 3I ditambah 5J. Untuk yang terakhir F4 nya adalah X nya ada, ternyata Y nya yang gak ada, min 3I ditambah 0J. Nah ini yang harus kita jumlahkan. Penjumlahannya bagaimana? Sesama I kita jumlah, sama J kita jumlah gitu. Berarti 5 min 3 itu min 1I. Kemudian 3, 5 kita jumlah berarti 13J. Nah pertanyaannya adalah nilai resultan sendiri kan R. Rumusnya adalah akar sigma Fx. Di sini berarti sigma I kuadrat ditambah sigma Fi berarti J kuadrat. Coba kita lihat ini sebagai sigma Fi, kemudian kalau ini sebagai sigma Fj. Berarti akar dari min 1 kuadrat ditambah 13 kuadrat. Ini angka 13 ya. Oke, akar min 1 itu 1. Akar 13 169. Kalau misal kalian mau menghitung manual juga bisa. Kemudian berapa itu akar? Nah, 170. Itu dia jawabannya. Ternyata jawabannya di sini ada, yaitu B. Soal nomor 2. Dua buah vektor dengan gaya 5 Newton, ini adalah F, dan juga ini anggap aja F1, dan 6 Newton, kita anggap sebagai F2, yang berinput dengan bentuk sudut 60 derajat. Oh ini berarti alfanya. Maka nilai vektor pada kedua vektor tersebut berapa? Nah, kita akan melihat nilai vektor itu artinya resultan ya. Resultan. Nah, resultannya sendiri karena ada sudut kayak gitu, berarti kita rumusnya gini, F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos alpha. Nah, F1 nya berapa? Oh 5. Newtonnya nggak perlu ditulis, ini kuadrat 6 kuadrat ditambah 2 kali 5 kali 6 kali cos berapa ini? Cos 60 derajat. Oke. Kita tulis di sini 5 kuadrat itu 25
sedangkan 6 kuadrat adalah 36, ditambah 2 kali 5 kali 6, cos 60 itu pastinya setengah. Kita bisa manfaatkan ini, setengah sama 2, kita bisa coret. Jadi yang akan kita hitung adalah 25 tambah 36 ditambah 30. Coba kita lihat, 25 tambah ini aja sudah angka 61 ya, 61 ditambah 30-an, 61 kah? Bentar. Iya, berarti jawabannya adalah 91. Akar dari 91 ternyata ada jawabannya, yaitu D. Soal nomor 3. Sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter dan kecepatan air yaitu 4 meter per sekon. Seperti di gambar ini ya. Bila perahu menyeberang tegak lurus dengan kecepatan 3 meter per sekon, coba kita lihat dulu tadi keterangannya. Ini lebarnya, kemudian ini kecepatan air, VA sebagai kecepatan air, V air, lalu bila perahu menyeberang tegak lurusnya adalah ini sebagai VP. Nah, kecepatannya 3 meter per sekon, maka panjang lintasan yang dapat ditempuh perahu tersebut agar sampai ke seberang sungai itu berapa? Dan dia yang ditanyakan, berapa sih jarak dari A sampai D? Nah, ini dia. Kemudian karena kita bisa memanfaatkan vertos di sini, karena arah airnya adalah 4 meter per sekon, kemudian arah perahunya itu kecepatannya 3 meter per sekon, berarti resultannya gini, ini 4 meter per sekon, ini 3 meter per sekon. Nah, seperti ini. Kita bisa menghitung dengan menggunakan Pythagoras, kalaupun tanpa dihitung atau nggak dihitung, jawabannya adalah 5 ya, 5 meter per sekon. Kok bisa? Kita buktikan atau gimana? Kita buktikan, nggak apa-apa. Yaitu R sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 kali 4 kali cos berapa itu? Cos 90. Oke. Nah, kemudian 4 kuadrat itu berapa? 16. Sedangkan 3 kuadrat adalah 9. Di mana cos 90 itu adalah 0. Jadi berapapun angka di sini tambahnya adalah plus 0. Jadi jawabannya adalah akar 25. Akar 25 pastinya 5, ya kan, benar? Nah, bisa seperti itu. Kemudian dari pertanyaan di sini adalah berapakah panjang lintasan yang akan ditempuh, yaitu dari A sampai D. Gimana caranya? Kita bisa menggunakan perbandingan. Jadi gini, ada hal yang bisa kita manfaatkan, yaitu lebar dari ED. Kita bisa tulis panjang ED gitu aja ya. ED dibagi panjang itu L. LED kalau sama LAD itu bisa kita bandingkan dengan kecepatannya. V daerah E ke D itu berarti sumbu Y ya, berarti VP dibandingkan dengan, nah ini dia manfaat dari 5 meter per sekon, yaitu VR gitu. Jadi ini kayak perbandingan aja. Nah, berapa panjang ED? Panjang ED kan 180 meter dibagi dengan panjang AD yang akan kita cari, AD. Kemudian VP-nya itu sendiri berapa? VP-nya adalah 3 dibagi dengan 5. Nah, kalau begini kita perkalian silang aja. LAD sama dengan 180 kali 5 dibagi 3. Kita sederhanakan aja, setiap kita punya masalah sederhanakan aja biar lebih mudah. Ini kan 6 kali 5 sekarang tinggal 30 tambah 01. Berarti jawabannya adalah 300 meter. Jawabannya berarti C. Oke, sampai jumpa ke soal terakhir, yaitu soal keempat. Kita baca 3 buah vektor gaya masing-masing F1, F2, F3-nya adalah 6 Newton, 6 Newton dan juga 12 Newton. Mana F1-nya? Ini dia. F1, F2 dan juga F3-nya seperti gambar yang ada di sini.
Oke, kalau di sini kan beda seperti soal yang pertama ya. Kalau pertama itu ada bantuan kotak-kotak, kalau di sini menggunakan angka. Ini adalah soal yang sering keluar di pelajaran fisika, baik SMA maupun SMK. Coba kita terapkan. Kita permudah aja dengan membuat tabel. Oke. Ini sebagai nilai F. Kemudian kita yang kedua adalah fx-nya. Satunya lagi adalah fy-nya. Mana yang kira-kira? Nah, sini aja. Fy-nya. Nah, ini sigma ya. Nanti bisa kita manfaatkan sebagai sigma. Kita mulai dari F1. F1 itu, ini dia. Dari ujung sampai sini. Kita lihat dari sumbu X. Berarti F1 ini sebagai fx-nya. Berarti kita menggunakan cos ya. Cos 60 derajat. Berarti F-nya satunya berapa? 6. 6 kali cos 60 derajat adalah setengah. Berarti jawabannya 3 gitu. Kalau X-nya sudah menggunakan cos, berarti Y-nya menggunakan sin. Gini. Memang kayak gitu. Nggak mungkin satunya cos, satunya juga cos, itu nggak mungkin. Nah, maaf nih F1. F1-nya berapa? Oh, 6. Berarti 6 sin 60 derajat itu setengah akar 3. Berarti jawabannya adalah 3 akar 3. Ini angka 3 ya. Oke, kemudian untuk yang F2. Tabel itu mempermudah kita kok. Nah, F2-nya cos, kita lihat, maaf. Ini dia. Maaf ya, nggak pakai cos seperti yang ada di atas karena gini, ini tanpa sudut, jadi nggak ada sin, nggak ada cos. Nah, untuk sumbu X-nya dia ternyata sudah menunjukkan angka 6 Newton. Oke. Berarti kita cukup gini aja, ini nggak usah ditulis, langsung F2 tapi min. Nah, karena ke arah kiri berarti min 6 Newton. Sedangkan ke arah Y dia itu tidak ada tingginya, jadi kita tulisnya 0 Newton aja gitu. Kemudian maaf, ini kita lengkapi aja sekalian biar sama seragam. Untuk yang ketiga, F3-nya ini ke arah bawah dari sini ke sini. Nah, kita lihat dari sumbu X-nya, F3 dulu, F3. Nah, cos lagi sama. Cos berapa itu? Cos 60 ternyata sama ya. Tetapi karena di sini adalah fx-nya itu ke arah kanan lagi, jadinya dia tetap positif, beda seperti yang nanti y-nya. Coba kita hitung dulu. F3-nya berapa? Oh, 12. 12 kali cos 60 kali setengah. Berarti jawabannya 6 Newton. Untuk fy-nya untuk 3 berarti F3 sin 60 tetapi ke arah bawah, karena dia y-nya itu menunjukkan ke arah bawah, otomatis kita kasih simbol min di sini. Jadi jawabannya adalah 12 sin 60 derajat setengah akar 3 min. Jangan lupa jawabannya di sini adalah min, maaf ya ini ada coret-coretan, min 6 akar 3 Newton. Nah, ini yang akan kita jumlah. 6 sama min 6 kan hilang, tinggal 3 Newton. Yang satunya adalah 3 min 6 akar 3. Jadi jawabannya adalah min 3 akar 3. Nah, ini adalah nilai dari sigma masing-masing. Pertanyaannya adalah resultan. Nah, jangan khawatir, ini tinggal sebentar lagi kok. Resultannya itu sendiri karena kita sudah memperhitungkan tentang sudut, jadi nggak ada kata sudut yang akan kita gunakan lagi. Rumusnya langsung fx ini sigma kuadrat tambah sigma f y kuadrat. Fx-nya adalah 3 Newton, ini dia 3 Newton. 3 kuadrat ditambah min 3 akar 3, berarti ini kasih kurung karena setiap ada angka min itu kita kasih kurung kuadrat. Berapa akar pangkat 3 kuadrat? Itu 9 ditambah 3 kuadrat, ini 9 kali 3. Oke, jawabannya adalah 9 ditambah 27.
Oke, jawaban terakhir berarti akar berapa? 36. Akar 36 berapa? 6 Newton. Nah, dari A sampai E, jawaban 6 ada di jawaban C. Demikian keempat soal yang sudah kita bahas. Nah, belajar itu akan membuat kalian semakin banyak cara dalam menyelesaikan masalah. Begitu juga dengan cara-cara yang sudah kita bahas ini. Mudah-mudahan caranya itu semakin mudah untuk memperlancar belajar kalian. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like channel kami biar kalian tidak ketinggalan dengan cara-cara atau materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.